Oke, yuk. Pagi hari ini kita akan membahas sama-sama tentang membangun persahabatan dengan Tuhan. Ya, mungkin pagi hari ini ada beberapa yang kemarin tidak ikut ya. Ya, saya akan sedikit membahas yang kemarin ya, bahwa Tuhan mau kita itu membangun persekutuan, membangun persahabatan dengan Tuhan. Seperti pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka begitu indah di dalam persahabatan, di dalam persekutuannya itu. Ya, tidak ada batas sama sekali. Ya. Tetapi semenjak Adam melakukan kesalahan, dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak itu hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Ya, terputus. Tetapi Tuhan begitu sayang, sangat sayang kepada kita. Dia merancangkan penebusan bagi kita sampai dia turun sendiri sebagai manusia untuk menyelamatkan dia, untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah, semenjak saat itu kita harus untuk bisa bergaul dengan Tuhan, kita harus mengusahakan itu, ya. Jadi untuk kita bisa bersahabat kembali dengan Tuhan, kita harus kembangkan itu dari dalam diri kita, itu harus mengusahakan itu. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sudah dibebaskan untuk bisa menghampiri hadirat-Nya. Kita sudah tidak ada lagi batas antara kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita yang harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Bagaimana? Nah, kemarin di pelajaran kemarin kita diajarkan supaya kita membangun percakapan kita terus-menerus dengan Tuhan. Jadi bukan hanya seperti kita ketika kita melakukan ini, kita baru menyembah Tuhan, kita baru, tidak. Di seluruh kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi itu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, dan membangun terus persekutuan. Dan yang kedua, kemarin dikatakan kita harus bisa bermeditasi, merenungkan firman siang dan malam dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita, jadi tidak hanya ketika kita kayak begini mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi di setiap saat dalam kehidupan kita, kita harus bangun terus hubungan sama Tuhan. Nah, kemarin diterangkan bahwa ada 6 poin untuk kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Nah, itu kemarin sudah diterangkan 2 hal. Kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari, terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang ketiga, kita harus jujur kepada Tuhan. Jujur, ini saudara. Karena kita memang harus membangun, ya,
bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, kalau kita melihat mereka, tidak ada satupun kehidupan mereka yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang sempurna. Contoh, Adam banyak kesalahan, tetapi dia disebut sahabat Allah. Ya, kesalahan apa? Banyak kesalahan Abraham. Ya, bagaimana dia tidak bisa menunggu janji Allah, tetapi dia sampai mendahului, ya, mendahului apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia akan mempunyai anak, tetapi dia mendahului, tidak taat kepada Tuhan. Banyak hal tokoh-tokoh Alkitab ini yang punya banyak kelemahan. Ya, banyak sekali kalau kita mau lihat contoh-contoh. Musa banyak kelemahan. Daud banyak kelemahan. Pendeknya, tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mensyaratkan kesempurnaan untuk kita bisa bersekutu dengan Allah, untuk kita bisa bersahabat dengan Allah, saya jamin tidak ada yang bisa untuk kita menjadi sahabat Allah. Nonsense, tidak akan bisa. Ya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-19 dikatakan, ya, Matius 11 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, yang tak bacain semua aja ya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya saudara, bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini untuk menjadi sahabat kita. Ya, sahabat, saudara. Untuk menjadi sahabat kita, saudara. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menjadi sahabat kita. Ya. Nah, saudara, tadi saya mencontohkan banyak tokoh di Alkitab yang tidak sempurna. Tidak kesempurnaan mereka itu sungguh, ya, membuat mereka belajar untuk mengerti Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Abraham begitu mengenal Tuhannya luar biasa, saudara. Sampai dia berani ngomong sama Tuhan, bernegosiasi sama Tuhan ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, ya pasti tidak akan seberani itu, saudara. Dia kebanyakan nyang-nyangan be Tuhan. Waduh, sangat luar biasa sekali yang ngerti Tuhan. Artinya apa? Dia jujur sama Tuhan. Dia jujur. Dia apa adanya, apa yang ada di dalam hatinya itu dia keluarkan semuanya. Semuanya, saudara. Daud, bagaimana kehidupan Daud di hadapan Tuhan? Dia sudah banyak berbuat dosa, bahkan sampai membunuh Uria hanya untuk mendapatkan istri Uria. Suatu hal yang sungguh kalau menurut kita manusia itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang, tetapi Tuhan ngomong bagaimana aku berkenan kepada Daud. Loh, berkenan apanya kepada Daud? Ya, karena dia begitu jujur kepada Tuhan. Walaupun ketika dia mengalami kesalahan itu dia ditegur oleh Nabi Nathan.
Dia ngomong, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku Tuhan. Dia ngomong apa adanya, segala masalahnya, segala kesulitannya, segala persoalan hidupnya. Dia jujur sama Tuhan. Bagaimana Ayub ketika dia mengalami segala persoalan yang ada, sampai dia seluruh tubuhnya, begitu bahkan teman-temannya sampai menghakimi dia. Dan akhirnya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku jujur. Dia mencurahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia bahkan ngomel-ngomel, dia menggerutu sama Tuhan. Tuhan tidak apa-apa itu. Bahkan dia memuji Ayub. Dia menyalahkan sahabat-sahabatnya. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, seringkali kita tidak bisa jujur kepada Tuhan. Kita tidak bisa jujur kepada Tuhan. Dari pengalaman saya juga gini, saudara. Ketika istri saya sakit, ya, ketika menghadapi persoalannya gini dan tidak sembuh-sembuh, di dalam hati kecil saya juga, ya, kok begini ya? Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya? Dalam hati kecil, tapi saya tidak berani mengucapkannya sama Tuhan. Tidak berani jujur sama Tuhan. Tidak berani Tuhan ngomong, mengakui segala apapun dalam hati kecil saya. Lain dengan Daud sini, belum mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan segala perasaannya kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidupku. Ini Tuhan. Karena di dalam persekutuan, di dalam persahabatan, kejujuran merupakan sesuatu hal yang penting sekali bagi kita. Penting sekali. Kejujuran dalam kehidupan kita. Kalau kita menengok kehidupan kita, kalau kita yang sudah berkeluarga ya, saya lihat di sini kayaknya semua sudah berkeluarga. Bagaimana kita membangun hubungan suami istri, membangun hubungan dalam keluarga? Tanpa kejujuran kita tidak akan bisa melaluinya. Jadi kita harus terbuka di hadapan istri kita. Kita ngomong apa adanya. Akan terjadi masalah ketika kita menyembunyikan sesuatu. Akan terjadi masalah. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Jadi ketika waktu itu, ketika saya masih menjadi pengurus di Hermon. Nah, ada satu hal yang menurut saya sebagai seorang laki-laki tidak perlulah ini saya bicarakan dengan istri saya. Ya, karena urusan kepengurusan. Nah, suatu ketika saya sedang dengan istri saya, ada seseorang yang ngomong bla 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 gitu. Nah, saya keceplosan. Ini sebenarnya kamu tidak perlu tahu ini sama istri saya. Saudara, marah loh saudara. Ya, ketika kita tidak jujur dengan istri saya, kamu, nah, dia menganggap bahwa saya tidak jujur dalam hubungan. Nah ini,
Kita memang perlu membangun persahabatan dengan Allah. Kita harus membina terus dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan kejujuran ini. Kita harus belajar jujur di hadapan Allah. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apa adanya. Ngomong, ini loh Tuhan, hidupku apa adanya. Saudara, itu sebenarnya tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Karena seringkali gini, kehidupan kita itu banyak terbentur-bentur dengan kejadian-kejadian dalam hidup kita, mungkin dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan banyak orang, membuat kita itu menjadi luka hati kita. Kita itu menjadi kecewa. Kita itu menjadi kepahitan dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Sehingga hal itu yang membuat kita tidak bisa jujur kepada Allah. Ya. Kepahitan itu merupakan penghalang terbesar terhadap persekutuan kita dengan Tuhan. Kepahitan, saudara. Karena ketika hati kita pahit, hati kita kecewa, kita pasti akan menyalahkan Tuhan. Kita pasti akan ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak benar, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil. Saya dulu pernah dengar teman saya ngomong gini. Di dalam satu kesaksiannya, ketika dia mengalami kehancuran, drop, usahanya jatuh, usahanya ambruk sama sekali. Dia ngomong, sebenarnya Tuhan itu ada enggak ya? Aduh, saudara, kalau kita sampai ngomong sebenarnya Tuhan itu ada enggak ya? Seakan-akan Tuhan tidak berbuat apapun sama sekali. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Dan itu sungguh tragis sekali, saudara. Ketika hal itu sudah sampai menghinggapi pikiran kita, tidak akan mungkin kita bisa berhubungan, kita ada persekutuan dengan Tuhan, bahkan ada persahabatan dengan Tuhan. Nonsens, saudara. Jadi kita harus bangun kejujuran dengan Tuhan. Kalau kita sakit hati, ngomong saja sama Tuhan. Alkitab ini, ya, kalau kita mau lihat isinya kitab Mazmur, saudara. Kitab Mazmur itu berisi penuh dengan ungkapan-ungkapan hati penulisnya, saudara. Ketika dia marah, ketika dia tertekan, ketika dia kecewa, semuanya tertumpah di situ. Bahkan kekaguman akan Tuhan, puji-pujian akan Tuhan, semuanya tertumpah di kitab Mazmur. Kejujuran pemazmur sungguh patut dihargai, sehingga Tuhan ngomong sama Daud, sungguh Daud itu berkenan dalam hatiku. Luar biasa sekali, saudara, kalau Tuhan sampai ngomong begitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita harus taat kepada Tuhan. Tadi jujur yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, taat kepada Tuhan. Nah, taat bagaimana? Saudara, ketika kita mulai mempercayai dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak ngerti, kita tidak paham, itulah kita mulai membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan. Dengan kita percaya, dengan kita mentaati pada Tuhan,
Tuhan pasti dengan tangan terbuka. Tuhan akan memuji kita kalau kita ngomong, Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku. Ya. Di dalam Yohanes 15 sudah dikatakan ini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Yohanes 15 ayat 14 kita ngomong gitu. Jadi kita akan dianggap sebagai sahabat-sahabat ketika kita menuruti perintah Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Dan saya berpikir itu adalah kehidupan kita. Hari lepas hari ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu kita sudah membangun persahabatan kita. Kita sudah membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi bukankah seringkali kita justru gagal, tidak bisa melakukan itu dengan baik? Ketika Tuhan ngomong ampuni, bukankah seringkali kita gagal mengampuni orang dengan dalih, ora iso aku ngampuni, ya kesalahannya sudah luar biasa, aku sudah disakiti sedemikian rupa, ora iso aku. Nah, sudah. Demikian juga ketika dia ngomong, Tuhan berfirman, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Oh, ora iso Tuhan. Bukankah seringkali kita gagal melakukan hal-hal yang kecil, walaupun itu kecil. Tapi mari mulai kita bangun hubungan kita sama Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal yang kita tidak lakukan, kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Ya, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, kemudian yang kelima, saudara, kita mau belajar untuk menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan. Nah, ini saudara, menghargai. Kalau kita mungkin dengan istri atau dengan anak kesayangan kita pasti menghargai apa yang disukai oleh istri kita, menghargai apa yang mereka sukai. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Kita harus bisa menghargai apa yang Tuhan suka. Menghargai apa yang Tuhan. Kalau Tuhan sedih dengan itu, kita pasti bisa menghargai itu dalam hidup kita, saudara. Ya. Apa yang membuat Tuhan sedih? Apa yang membuat Tuhan bahagia? Apa yang membuat Tuhan disukakan dengan itu? Kita pasti akan menghargainya. Kita harus menghargainya. Jadi, saudara, kita mulai harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar dengan firman-Nya, dengan Alkitab yang kita harus baca ini, supaya kita mengerti hal-hal apa yang disukai Tuhan, hal-hal apa yang Tuhan tidak suka, hal-hal apa yang membuat Tuhan dimuliakan. Kita belajar terus di seluruh kehidupan kita. Itulah kesempatan kita untuk bisa menghargai Tuhan. Ya, sudah hampir jam 6. Tuhan, saudara, kemudian yang keenam, yang terakhir, saudara, kita harus bangun terus kedekatan kita dengan Tuhan.
Bangun terus persahabatan kita dengan Tuhan lebih dari yang lainnya. Lebih dari yang lainnya. Artinya kita harus ada prioritas dalam hidup kita untuk kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa di kitab Mazmur, Daud memberikan contoh-contoh yang luar biasa bagaimana dia mengekspresikan kehidupannya, mengekspresikan segala isi hatinya pada Tuhan. Dan melalui itu Tuhan tidak marah, bahkan dia menghargai Daud demikian rupa. Kalau kita mengerti, mengenal seperti Daud mengenal Tuhannya, menghargai persahabatannya, sungguh satu hal yang luar biasa. Sungguh satu hal yang harus kita lakukan dan kerjakan, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa mengalami sesuatu terobosan-terobosan dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati apa yang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bangun terus persahabatan kita dengan Tuhan. Ya, dengan hati yang jujur, kita taat sama Tuhan, kita menghargai Tuhan, dan kita bangun terus kedekatan kita dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin menghargai Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan, itu semua bergantung dari kita sendiri. Dari pilihan kita. Kita bergantung dari kehidupan kita. Kita mau memilih, mau dekat sama Tuhan, atau kita memilih mau jauh sama Tuhan. Semua tergantung dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya kepingin supaya setiap kita itu, mari bangun di dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip tadi yang sudah kita sama-sama dengar, untuk bisa semakin dekat sama Tuhan, untuk bisa semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, persahabatan yang intim dengan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa menghadapi kehidupan, apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saudara, yuk sama-sama renungkan itu, dan supaya ini menjadi perenungan kita di pekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.